cuộc bầu cử Tổng thống và Ủy viên lập pháp. Trong danh sách đắc cử lần này có 2 Ủy viên lập pháp di dân mới đã gây ngạc nhiên cho mọi người. Trong đó có bà Mạnh Ngọc Trân, người gốc Việt, hiện là Chủ tịch Đảng Tân Di dân Đài Loan. Trong cuộc bầu cử Today, I have a sad and sorry message to share with everyone. Dasar nggak tahu diri. Vietnam hina Stadion GBT tempat berlangsungnya Piala AFF U19. AFF, tindak tegas Vietnam. Begini penjelasannya. Kasihan lihatnya. Dihujat karena tak bisa seperti timnas Indonesia, pelatih Malaysia ini mengundurkan diri. STY dituduh jadi penyebabnya. Berpisah lebih cepat. Cerezo Osaka umumkan tak lagi meminjam Justin Hubner. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik. Bikin geram seluruh pecinta bola Indonesia. Ngomong seenaknya sendiri. Sudah diterima baik-baik di Indonesia, malah ujung-ujungnya menghina stadion berkelas yang ada di Indonesia. Tolong pihak AFF segera beri peringatan mereka, karena telah menghina hasil usaha panitia Piala AFF yang digelar di Surabaya ini. Kalau bisa langsung coret saja keikutsertaan timnas Vietnam pada turnamen ini. Media Vietnam kembali mengeluhkan kondisi Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dengan bau sampah yang menyengat jelang ASEAN Cup U19 2024. Sebelum digelarnya ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya, media Vietnam menyoroti letak Stadion GBT yang berada di dekat tempat pembuangan sampah. Hal itu menjadi sorotan publik Vietnam karena dianggap menimbulkan ketidaknyamanan bagi para kontestan ASEAN Cup U19 2024. Tak hanya bagi pemain tetapi juga ofisial hingga staf pelatih karena menimbulkan polusi udara dengan bau tak sedap yang muncul. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Indonesia menjadi venue pertandingan ASEAN Cup U19 2024, tulis Soha.ven. Lokasinya bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah yang sangat besar sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi tim peserta imbuh mereka. Jarak Stadion GBT dengan tempat pembuangan sampah di Benowo yang hanya beberapa ratus meter ini juga dibeberkan oleh media Vietnam. Bahkan mereka mengklaim tempat pembuangan sampah ini telah menyusahkan masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Para pemain yang bermain di Stadion Gelora Bung Tomo pun dinilai kerap dihantui bau busuk yang tertiup angin sampai ke dalam lapangan pertandingan. Tempat pengolahan sampah ini terletak di Kecamatan Benowo, tulis Soha.ven lagi. Letaknya hanya beberapa ratus meter dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selama bertahun-tahun hal itu selalu menyusahkan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Para pemain yang bermain di Stadion Gelora Bung Tomo juga kerap dihantui bau busuk imbuh mereka. ASEAN Cup U19 2024 atau yang dulunya bernama Piala AFF U19 digelar mulai 17 hingga 29 Juli di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Duh, bikin ketawa ngakak. Ada-ada saja negara tetangga ini. Diduga iri dengan prestasi timnas Indonesia. Fans Malaysia menuntut pelatihnya mundur. Fans Malaysia ingin timnasnya dilatih seorang pelatih seperti Shin Tae-yong. Kim Panggon tinggalkan timnas Malaysia karena tak tahan dibandingkan dengan Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu disebut akan mengundurkan diri. Kabar mengejutkan itu muncul di media sosial. Kim disebut akan menggelar konferensi pers dadakan pada Selasa 16 Juli 2024 siang waktu Indonesia Barat untuk mengumumkan pengunduran diri sebagai pelatih timnas Malaysia. Pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, akan mengadakan konferensi pers hari ini untuk mengumumkan pengunduran diri, cuit akun X @corvo_outbalnews dikutip Selasa 16 Juli 2024. Lantas, apakah Kim mundur karena tak tahan dibandingkan dengan Shin? Bisa jadi iya dan tidak.
Jika mengacu pada kiprahnya di timnas Malaysia, Kim tak meraih hasil maksimal. Pria berambut gondrong itu ditunjuk menangani Harimau Malaya oleh FAM pada 21 Januari 2022. Kim diikat dengan kontrak selama 3 tahun atau hingga 31 Desember 2025. Ia diharapkan dapat mengerek prestasi timnas Malaysia. Apa daya dalam 35 laga menangani Faisal Halim dan kawan-kawan, catatan Kim kurang bagus. Pria berusia 55 tahun itu hanya mencatatkan 20 kemenangan dan 10 kali kalah serta 5 imbang. Di bawah asuhannya, permainan Malaysia kerap menuai kritik kendati pernah mengimbangi timnas Korea Selatan 3-3 di fase grup Piala Asia 2023. Kuat dugaan hasil buruk itu menjadi penyebab Kim mengundurkan diri. Kiprahnya tentu saja dibandingkan dengan scene yang ironisnya pernah dipecat Kim ketika masih menjabat di KFA Federasi Sepak Bola Korea. Apalagi pria kelahiran Yeongdeok itu baru saja memperpanjang kontraknya dengan PSSI untuk menangani timnas Indonesia hingga 2027. Sungguh disayangkan Kim mengundurkan diri sebelum berjumpa dengan Shin di lapangan hijau. Padahal pertemuan kedua juru taktik itu amat dinanti pencinta sepak bola Asia Tenggara. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Jepang. Cerezo Osaka secara resmi mengumumkan bahwa bek andalan mereka, Justin Hubner, harus meninggalkan klub setelah masa peminjamannya berakhir. Kepulangan Hubner ke Wolverhampton Wanderers Wolves mengundang perhatian banyak pihak, termasuk para pendukung setia Cerezo Osaka yang merasa kehilangan pemain bertalenta tersebut. Justin Hubner yang lahir pada 14 September 2003 di Belanda, memiliki darah Indonesia dan telah menjadi bagian penting dari tim U23 Indonesia. Pemain bertinggi 187 cm dengan berat 76 kg ini menempati posisi sebagai bek dan telah menunjukkan performa yang impresif selama masa peminjamannya di Cerezo Osaka. Dalam pernyataan resminya, Justin Hubner mengungkapkan rasa sedihnya harus meninggalkan Cerezo Osaka. Saya sangat sedih harus meninggalkan tim ini, namun saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan pengalaman saya bersama Cerezo di tim berikutnya. Saya berharap dapat bertemu lagi dengan semua penggemar dan pendukung suatu hari nanti. Terima kasih banyak atas dukungannya selama saya berada di sini, ujar Hubner melalui laman resmi Cerezo Osaka. Perjalanan karier Justin Hubner memang cukup menarik untuk disimak. Ia memulai karier profesionalnya di FC Den Bosch, sebuah klub di Belanda, sebelum akhirnya bergabung dengan Wolverhampton Wanderers FC di Inggris. Pada musim lalu, Hubner dipinjamkan ke Cerezo Osaka, klub yang berlaga di J1 League, untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan pengalaman berharga di level internasional. Selama berseragam Cerezo Osaka, Justin Hubner mencatatkan 6 penampilan di J1 League dan 2 penampilan di Liga Cup. Meskipun tidak mencetak gol, kontribusinya di lini pertahanan sangat dirasakan oleh tim. Keberadaannya di lapangan memberikan rasa aman dan stabilitas bagi pertahanan Cerezo Osaka yang membuatnya menjadi salah satu pemain yang diandalkan. Hubner, yang juga merupakan bagian dari tim nasional Indonesia U23, memiliki prospek cerah dalam karier sepak bolanya. Dengan pengalaman yang didapatkan di berbagai klub internasional, termasuk di Jepang, ia diharapkan dapat membawa pengetahuan dan keterampilannya ke tim nasional Indonesia. Perjalanan kariernya di Eropa dan Asia memberikan perspektif baru yang sangat berguna dalam mengembangkan permainan sepak bola di tanah air. Maarten Paes dan Emil Audero mengambil keputusan berbeda di tim nasional, nasibnya di Liga Italia juga bertolak belakang. Maarten Paes dan Emil Audero sama-sama memiliki darah Indonesia, tetapi memilih jalan berbeda di level internasional. Paes berani berpindah kewarganegaraan menjadi WNI saat berada di usia emas demi membela timnas Indonesia. Hanya persoalan di FIFA yang sedang dibanding di CAS yang membuatnya belum debut untuk Merah Putih. Sementara itu, Emil Audero yang memiliki nama belakang Mulyadi ngotot mempertahankan kewarganegaraan Italia. Saat ini berusia 27 tahun, Emil tampak tak lagi berpeluang menembus timnas Italia.
Dua kiper di atas mengalami nasib bertolak belakang di bursa transfer Liga Italia. Paes menuai minat besar dari klub Serie A berkat performa konsisten bersama FC Dallas di Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat. Bermain di klub papan bawah, sosok kelahiran Belanda rutin memamerkan save ajaib di liga yang dihuni Lionel Messi. Klub Serie A Empoli menjadi klub yang memindahkan bakat Paes dari Amerika menuju negara juara Euro 2020. Empoli mengirim proposal resmi kepada FC Dallas untuk kiper Belanda Maarten Paes, tulis pembocor transfer Fabrizio Romano. Fabrizio Romano rupanya belum mengetahui Paes sudah memegang KTP Indonesia. Negosiasi sedang berlangsung dengan status pinjaman serta kewajiban membeli karena FC Dallas menginginkan transfer permanen. Klausul personal antara Empoli dan Paes sudah disepakati. Empoli akan berlaga di Serie A musim depan, yang berarti Paes akan menghadapi para striker terbaik Italia seperti Lautaro Martinez atau Paulo Dybala. Sementara itu, Emil Audero harus meratapi nasib dikembalikan Inter Milan ke Sampdoria. Musim lalu, Emil menikmati status sebagai serep Jan Sommer saat Inter merengkuh Scudetto. Sayangnya, manajemen Nerazzurri tak mempermanenkan masa peminjaman yang berdurasi 1 tahun dari Sampdoria. Sampdoria yang dibesut Andrea Pirlo gagal promosi ke Serie A, sehingga Emil terpaksa bermain di Serie B pada musim depan. Peluang Emil untuk ditarik kembali oleh Inter rasanya kecil lantaran Simone Inzaghi sudah mendapatkan kiper pelapis anyar. Inter baru saja mendatangkan kiper jebolan La Masia, Josep Martinez dari Genoa untuk menjadi orang nomor 2 di bawah Mistar. Untuk mengubah peruntungannya, barangkali Emil perlu mencium bendera merah putih dulu di kantor Kemenkumham RI. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengunggah beberapa foto setelah menjalani operasi dan memperlihatkan hasilnya. Shin Tae-yong sebelumnya memutuskan pulang ke kampung halamannya, Korea Selatan, pada 14 Juni lalu. Dia pulang kampung setelah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun setelah pulang ke negara asalnya, Shin menghilang begitu saja. Dia tak memperlihatkan aktivitasnya selama di Korea Selatan berbeda dari sebelumnya. Saat berada di negeri ginseng, pelatih berusia 53 tahun tersebut biasanya membagikan aktivitas atau kegiatannya di media sosial. Akan tetapi, hal itu tak ditunjukkan selama dia berada di Korea Selatan hingga banyak pihak yang bertanya-tanya. Perpanjangan kontrak mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut dengan PSSI bahkan diumumkan secara online dan tak ada pertemuan secara langsung. Hal ini karena Shin masih berada di Korea Selatan. Belum lama ini PSSI mengabarkan bahwa sang pelatih sebelumnya menjalani operasi. Shin Tae-yong dikabarkan menjalani operasi di Korea Selatan selama 6 jam. Setelah menghilang dan tak memberikan kabar, akhirnya Shin Tae-yong mengunggah foto-foto dirinya setelah menjalani operasi. Ada salah satu foto unggahan Shin Tae-yong yang memperlihatkan bekas operasi. Dia memperlihatkan ada bekas operasi di bawah ketiak bagian kiri dan ada juga selang yang dimasukkan ke sela-sela tulang rusuk. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, pelatih berusia 53 tahun tersebut menyapa pencinta sepak bola tanah air. Dia menyapa supporter Indonesia karena sudah lama tak memberikan kabar. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa sebelumnya dia menjalani operasi dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma itu mengatakan bahwa dia akan segera kembali seperti sedia kala setelah pemulihannya selesai. Tak lupa dalam kesempatan ini, Shin mengingatkan supporter Indonesia agar menjaga kondisinya. Sudah lama sekali saya tidak menyapa kalian, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya Selasa 16 Juli 2024. Saya dirawat di rumah sakit pada 15 Juni dan menjalani operasi selama 6 jam pada 17 Juni, ucapnya. Sekarang saya akan pulih seperti sedia kala dan bersiap lagi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jaga kesehatan kalian, tutur pelatih yang berhasil membawa timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya itu.
Terdapat satu usulan Ketum PSSI Erick Thohir untuk peserta Piala Presiden 2024 agar wajib memainkan pemain berlabel Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir dalam pidatonya pada Rabu 10 Juli 2024 lalu mengindikasikan permintaan setiap peserta Piala Presiden 2024 memainkan pemain berlabel Timnas Indonesia. Ada pertandingan-pertandingan yang bisa juga membuat klub-klub ini lebih siap lagi untuk Liga 1, ujar Erick Thohir. Ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing. Kita akan menggulirkan tentu yang namanya Piala Presiden yang memang sebelumnya sudah berjalan dengan baik, tambahnya. Piala Presiden 2024 dijadwalkan bakal berlangsung pada 19 Juli 2024 dan diikuti oleh 8 tim. 8 klub ini telah dibagi menjadi 2 grup A dan B untuk memperebutkan hadiah total 5 miliar rupiah. Grup A dihuni oleh Persib Bandung, Borneo FC, Persis Solo, PSM Makassar, dan laga penyisihan grup ini bakal berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Sedangkan untuk grup B dihuni Madura United, Bali United, Persija Jakarta, dan Arema FC yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.